maka dia disunahkan merubah niat fardunya ke niat sholat sunnah mutlak. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Na'am, itu ya. Kitabnya kitab Tanwirul Qulub yang pakai kitab nomornya 150, yang pakai PDF nomornya 185. Na'am law kana yusalli munfaridan wa ra'a jama'atan sunna lahu sarfu fardin ila naflin mutlaqin liyudrika fadilatal jama'ati bisyurutin sittatin. Akan tetapi kalau seandainya dia sholat sendirian dan dia melihat ada jamaah yang baru masuk, maka dia disunahkan merubah niat fardunya ke niat sholat sunnah mutlak agar dia mendapatkan fadilah jamaah, dengan catatan dengan 6 syarat. Yang pertama, al-awwalu ayyatahaqqaqa itmamuha fil waqti law istanafaha wa illa harumal qalabu. Yang pertama, syarat yang pertama bahwa dia yakin bisa menyempurnakan sholat itu pada waktunya kalau dia ulang dari awal. Ya tadi tuh orang yang merubah niatnya. Dia lagi sholat zuhur misalkan, udah gitu ngerjainnya udah rada mepet akhir waktu 2:30 misalkan. Tiba-tiba dia lagi sholat, ada jamaah yang baru datang pengen sholat zuhur. Kalau dia yakin seandainya dia ulang sholatnya ngikut berjamaah kelar pada waktunya, belum habis waktu zuhurnya, maka boleh dia rubah niat sholatnya dari sunnah. Kalau sekiranya nggak mencukupi waktunya, kalau dia ulang lagi, maka haram. Wa illa harumal qalabu, haram merubah niat. Buat orang yang lagi sholat ini, yang tadi sholat sendirian, dia udah lagi sholat zuhur, karena lihat jamaah yang baru datang kan dianjurkan untuk merubah niatnya menjadi sunnah agar nanti begitu salam dia ikut jamaah di jamaah yang baru datang. Kalau sekiranya dia rubah niat menjadi sunnah kemudian ikut jamaah yang baru datang, ternyata hitung-hitungannya sholatnya belum kelar, waktu udah habis, haram. Kalau sekiranya sholatnya bisa diselesaikan masih dalam waktunya, boleh sunnah. Kalau sekiranya nggak cukup waktunya, malah haram. At-tani, syarat yang kedua, antakuna talatiyatan atau sulasiyatan, tulatiyatan au rubaiyatan. Fa in kana
tunaiyatan la yundabul qolabu bal yajuzu li anna naqlal mutlaqo yajuzu fihil iktisaru ala rakatin. Syarat yang kedua bahwa sholat yang dia kerjakannya sholat yang rakaatnya 3 atau 4. Ya, maaf. Sholat yang rakaatnya 3 atau 4. Fa'in kana tunaiyatan, jika sholat yang dia kerjakan sholat yang 2 rakaat, la yundabul qolabu, maka tidak disunahkan merubah niatnya. Bal yajuzu, bahkan hukumnya hanya boleh dirubah, boleh enggak. Li'anna naqlal mutlaqo yajuzu fihi al-iktisaru ala rakatin, karena sunnah mutlak boleh diringkas menjadi hanya 1 rakaat. Apa? Ingat. Tahu apa? Misalkan begini, kalau dia sholatnya 2 rakaat, kalau dia masih di rakaat pertama itu boleh dia rubah niatnya menjadi sunnah mutlak dan dia selesaikan hanya 1 rakaat. Kalaupun udah 2 rakaat, udah di rakaat kedua, ngapain dirubah? Kan udah bersalah kan? Makanya boleh-boleh aja dirubah, ya boleh, nggak dirubah pun boleh. Jadi ngapain pakai dirubah? Selesai tadi udah bisa. Kalau masih di rakaat pertama, boleh dirubah jadi sunnah mutlak, karena sunnah mutlak boleh dikerjakan 1 rakaat. Ada seperti itu. Yang disunahkan merubahnya itu kalau sholatnya yang bangsanya 3 rakaat atau 4 rakaat, sehingga dia bisa selesaikan di rakaat kedua. Terus syarat yang kedua, atal itu syarat yang ketiga, an la yashra'a fi raka'atin talikatin, bahwa dia belum memulai rakaat yang ketiga, belum bangun untuk rakaat yang ketiga. Fa'in syara'a fit talitati minat tulatiyati awir rubaiyati la yundawul qolabu bal yajuzu. Jika dia sudah mulai mengerjakan rakaat ketiga, baik dari sholat yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat, maka tidak disunahkan merubah niatnya, bahkan hanya boleh. Tadi itu. Hah? Apa? Iya. Hukumnya jadi nggak sunnah jadinya, cuma boleh-boleh aja. Merubah niat ya boleh, nggak berubah niat boleh. Nah tadi udah rakaat ketiga ini, mau dia rubah niat berarti dia langsung selesaikan di rakaat ketiga, atau dia berubah niat berarti selesai dalam 4. Yang gimana ya? Lah maghrib 3, Zuhur, Asar, Isya 4. Apa gimana ya? Ya tadi misalkan karena kita sholat sendirian, ada jamaah yang baru masuk, kita pengen ngikut jamaah agar dapat fadilah jamaah, tapi kita udah masuk rakaat ketiga. Misalkan tadi sholat zuhur, misalkan udah masuk rakaat ketiga, tapi ada jamaah yang baru masuk, kita pengen dapat fadilah jamaah. Gimana caranya? Selesaiin dulu 4 rakaat itu boleh, atau langsung kita rubah niat. Saya rubah niat sholat saya menjadi sholat sunnah mutlak. Langsung dah pas sujud yang kedua, rakaat ketiga, langsung duduk tasawuf salam. Jadi 3 rakaat jadi
Lah, jadi makmum ntar ujung-ujungnya. Jadi makmum. Karena begitu ada jamaah yang baru masuk, kita terusin sholat dulu kan sampai salam. Tapi kita kelar, baru udah ngikut sama yang jamaahnya yang baru masuk. Memang di kampung kita mah jarang yang praktekin. Apa? Iya. Apalagi tuh boleh banget. Memang lagi kondisi sholat aja boleh merubah niat agar kita dapat fadilah jamaah, apalagi kita udah kelar, mau ikut lagi silakan. Ntar begitu kelar ada lagi jamaah yang baru masuk, kita ikut lagi boleh. Gak terserah mau niatnya. Kali kita dulu lagi badar banyak sholat zuhur yang kita tinggalin, kita niat kodok sholat yang dulu pernah saya tinggalin, boleh. Gitu mah itu. Terserah mau niat apa. Ar-rabi'u syarat yang keempat, an la yarjua wujuda jama'atin ghairiha. Syarat yang keempat bahwa dia tidak mengharapkan, tidak bisa diharapkan adanya jamaah yang lain. Kali kalau masih di awal waktu mak berarti ada lagi jamaah, jadi karin aja dulu, nggak usah pakai duluan niatnya. Atau kita yakin misalnya emang pengaji Oman biasanya datang ke masjidnya jam 1:30 atau jam 2, ntar gak ada pengaji Oman, ntar jamnya pengaji Oman aja gitu. Misalkan seperti itu. Yang gak jadi masalah ya, karena itu udah kelar. Fa'in roja wujuda ghairaha atau wujuda ghairiha la yundabul qolabu bal yajuz. Jika bisa diharapkan adanya jamaah yang lain, maka tidak disunahkan merubah niatnya, bahkan hanya dianggap boleh saja. Kita mau rubah niat boleh, enggak dirubah niat boleh. Ya karena tadi dasar hukumnya ada 5 ya, ada fardu, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau tadi disunahkan merubah niat, berarti dalam merubah niatnya kita mendapat nilai sunnah, mengerjakan yang sunnah. Kalau cuma boleh berarti gak ada nilai mengerjakan yang sunnah. Cuma itu aja bedanya tuh. Kenapa sih ada disunahkan, ada yang cuma sekedar boleh? Al-khamisu alla yakunal imamu mubtadi'an. Yang kelima, syarat yang kelima bahwa keadaan imamnya itu bukan pelaku bid'ah. Apa dong? Ini panjang ini urusan. Nanti kita buka kitab Risalatul Mu'awanah tentang masalah bid'ah. Kan di situ ada dibagi 3. Ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah madmumah, ada yang bid'ah dhalalah. Cara buka kitabnya Risalatul Mu'awanah ada penjelasannya.
mana yang masuk kategori bid'ah yang di sini nggak boleh kita ikutin. Dan kalau kita bahas di sini kelamaan panjangnya. Wa illa fala yundabul qalabu hina idzin. Jika memang imamnya merupakan seorang mubtadi, fala yundabul qalabu hina idzin, maka tidak disunahkan merubah niatnya pada saat itu. Balik rohu, bahkan hukumnya makruh. Pelaku apa? Ini makruhnya ya. Makruh. Asadisu yang keenam, syarat yang keenam, antakunal jama'atu matlubatan fi tilkas sholati. Bahwa keadaan jamaahnya itu memang diperintahkan pada sholat yang dia kerjakan. Falau kana yusolli fa'itatan lam yajuz qalabuha naflan liyusolliyaha fi jama'atin hadiratan aw fa'itatan laisat min nau'iha. Kalau seandainya dia kerjakan sholat qodho, yusolli fa'itatan itu sholat qodho artinya. Lam yajuz qalabuha naflan, tidak boleh dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah, liyusolliyaha fi jama'atin, agar dia kerjakan sholat itu dalam berjamaah, hadiratan au fa'itatan, baik yang jamaahnya hadir au fa'itatan atau yang jamaahnya qodho. Laisat min nau'iha, yang tidak sama jenisnya. Apa? Kita lagi sholat qodho maghrib misalkan, mengerjainnya di waktu zuhur. Ada jamaah yang masuk mau ngerjain sholat zuhur, maka kita tidak boleh merubah niat qodho maghrib kita menjadi sholat sunnah, agar nanti kita kerjain secara berjamaah dengan jamaah yang baru datang, karena beda jenisnya. Kita mau sholat qodho maghrib, dia mau sholat zuhur. Begitu. Ya iya ke? Awal. Falau kana til jama'atu fi fa'itatin min nau'iha kan kana zuhraini au asroini jazal qolab. Kalau seandainya jamaahnya dalam mengqodho sholat yang satu jenis, seperti keadaannya sama-sama zuhur, dua zuhur atau dua asar, jazal qolabu, maka boleh merubah niatnya malam yajib qodho fa'itati fauran, selama dia tidak wajib mengqodho sholat yang ditinggalkannya dengan segera. Wa illa harumal qolab, jika memang
kodok yang dia kerjakan harus dibayar segera, maka haram merubah niatnya. Apa? Dua zuhur atau dua asar. Kita lagi kodok zuhur, jamaah yang baru datang mau zuhur. Kita lagi kodok asar, jamaah yang baru datang mau sholat asar. Begitu ya. Zuhur ini awal tapi nanti ada juga pendapat yang lain ya. Ini baru satu pendapat. Lah banyak. Ninggalin dengan sengaja. Itu kan wajib juga sebenarnya. Yang ditinggalkannya bukan dengan uzur syar'i. Itu wajib dibayar segera. Walau khosyiya fi fa'itatin fauta hadiratin wajaba qalabuha naflan. Kalau dia takut dalam mengerjakan sholat qadha itu sehingga hilang kesempatan untuk mengerjakan sholat yang hadir, maka wajib dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah. Maghrib kan pendek waktunya, karena tadi kita asar ninggalin sholat, kita kodok pas di waktu maghrib. Cuma karena yang sholat kalau ngaji Oman rada lama, sampai kira-kira ini kalau kita terusin sholat kodok asar, ini maghrib belum lewat, kita belum sempat ngerjain maghrib. Udah itu wajib dia rubah niatnya menjadi sunnah. Jangan dia maghrib dulu dah. Kalau sekiranya takut maghribnya malah ketinggalan. Iya, kalau memang takut waktunya kehabisan. Karena memang bahasanya kita sering diajarkan sama beliau tuh, kita wajib mengerjakan yang kita tinggalin duluan dibanding yang tuan rumahnya. Makanya waktu kita sholat takhir maghrib dan isya, kenapa kita maghrib dulu? Karena maghrib yang udah kita tinggalin. Maka kita maghrib dulu, karena tuan rumahnya belakangan. Cuma kalau kasusnya waktunya mepet, sempit, ya udah kerjain sholat yang adaan dulu, yang tuan rumah dulu, baru kerjain kodoknya. Hah? Iya, misalnya kita takhir maghrib sama isya udah mau masuk, udah jam 4 baru mulai tuh takhir maghrib sama isya. Udah cuma yang ada dulu dah, yang isya dulu. Jadi bab saya. Ujung-ujung maghrib kagak dapat, isya kagak dapat, subuh-subuh. Daripada kita maksain ngerjain kodok dulu sampai yang adaannya ketinggalan, udah dengan adaan dulu. Fa'ulima annal qalaba tarotan yusannu wa tarotan yajibu wa tarotan yuhramu wa tarotan yukrahu wa tarotan yajuzu.
Dari sini bisa kita pahami bahwa merubah niat dalam sholat dari sholat fardu menjadi sholat sunnah mutlak bisa jadi hukumnya sunnah, bisa jadi juga wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, dan bisa jadi boleh. Jadi hukumnya dari tinggal dilihat tadi ada 6 kondisi. Nah, 12 Faslun fi sujudi sahwi wa tilawati wa syukri. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah.